Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari bisa menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, di menembus mata batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini saya ditemani oleh bintang tamu saya, yaitu Ruth Marini. Apa kabar? Baik. Menurut informasi yang kami punya, Ruth ini pernah membintangi film horor. Iya. Lalu kemudian juga katanya punya pengalaman yang tidak wajar. Iya. Gimana ceritanya? Jadi waktu aku promo sebuah film horor itu, saat lagi promo kan kita padat jadwal promonya. Jadwal padat, malamnya habis nonton film itu juga. Ketika pagi hari terbangun, aku kaget dong. Waduh, udah telat nih. Ini jadwal aku promo. Aku bangun karena sebuah kamar hotel itu di daerah Sulawesi. Ketika aku mau ke kamar mandi, aku lihat di kasur itu masih ada aku yang tertidur. Jadi keluar gitu dari badannya? Iya, jadi ada di luar badan? Ada di luar badan. Jadi aku melihat diri aku yang tidur. Buset, ini aku mati atau gimana gitu. Aku udah panik gitu. Panik, aku bangunin. Bangun, promo gitu kan, masih begitu kan. Dan tetap tidak bisa. Terus aku berpikir di situ, gimana kalau aku tidur di sampingnya atau menindihnya. Masuk, seolah-olah masuk lagi gitu. Masuk lagi. Jadi aku coba masuk, aku bangunin lagi, masih tidur. Gak bisa, gak nempel gitu? Gak nempel gitu loh, gak nyatu. Itu udah panik, sepanik-paniknya aku untung aku gak keluar kamar ya. Jadi aku masih berusaha untuk membangunkan diri aku. Udah ke 3 atau 4 kali, baru tuh ikut bangun semua. Itu begitu bangun apa rasanya? Mau nangis sih, karena panik gitu, gak bisa balik lagi gitu kan. Aku bisa keluar, aku tuh merasa aku bisa keluar, aku bisa buka pintu kamar mandi kan sempat kubuka. Terus siapa yang tidur? Loh itu kan aku. Oke, bicara soal film horor tadi, waktu di film ini Ruth jadi apa ya waktu itu? Berperan sebagai? Dukun. Dukun. Nah katanya Ruth punya cara ritual yang cukup apa ya, ikonik banget di film ini. Boleh diperagain gak sih? Ada nggak? Ingat nggak kalimat atau scene di film itu? Mungkin lebih kepada mantra ya, karena dia rekaan kan. Oke, boleh dipraktekin ke kita semua di sini. Ya, boleh. Sedikitnya saja. Aduh. Sedikit. Itu memanggil lagi. Bisa takutnya kepanggil beneran. Tapi itu di film apa ya? Yang di film apa? Wah, jadi emang cukup banyak film-film horor yang... Iya, kebetulan aku di situ jadi dukun dan jadi hantunya. Oke. Oke, baik. Terus malam hari ini kita akan kedatangan partisipan yang akan cerita ke kita semua. Dia ini adalah seorang pria yang gila main togel. Bahkan karena dia ingin menang, punya ambisi untuk menang, dia sering melakukan ritual mistis. Nah, malam hari ini namanya telah kami samarkan. Kami persilahkan Udin. Malam. Silakan Udin. Iya, ini Ruth. Terima kasih Mas Udin ya. Iya betul. Saat ini pekerjaannya apa Mas Udin? Saya lagi nyari kerja. Lagi mencari kerja? Betul. Oke, katanya sering sekali main togel ya? Betul. Biasanya setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali? Bahkan saya setiap hari. Setiap hari? Iya. Oke, sering menang? Kadang menang, kadang enggak. Oke,
Bahkan katanya nih yang termasuk yang kita dapat untuk main togel ini, Mas Udin rela melakukan ritual yang mistis gitu. Betul. Ritual apa, Mas? Saya sempat ritual melakukan di sumur, area sumur itu. Di situ saya dapat informasi ke juru kunci itu untuk melakukan ritual minta nomor itu, ada sesosok perempuan Dalam sumur? dalam sumur. Di dalam sumur itu mitosnya memang bisa memberi itu nomor. Dapat nggak nomornya? Saat itu saya gagal. Oke. Iya, Nggak ketemu sama perempuan itu? nggak ketemu. Oke, setelah itu? Setelah itu ya sampai saya dari jam 10 sampai jam 12 malam itu yang saya temuin bukan sesosok perempuan, Tapi? sesosok pocong. Dari dalam sumur? Bukan, di sampingnya sumur itu, di pohon pisang. Mas Udin komunikasi sama si pocongnya ini? Enggak, saya itu langsung lari. Sontak saya langsung lari. Manjat tebing itu. Jadi nggak dapat nomor Nggak dapat nomor. togelnya yang diminta Iya. gitu ya? Oke. Setelah itu pernah melakukan ritual seperti itu lagi? Saya melakukan lagi di sebuah pohon besar juga. Itu pemakaman juga. Di daerah Jawa Tengah juga sama. Oke. Apa yang dilakukan di sana, Mas? Sama, tetap melakukan ngasih sesaji. Terus saya lakukan tidur di situ. Di situ memang katanya ada seekor hewan segala seperti itulah, bisa menampakkan ngasih nomor juga. Saya lakukan ritual di situ, dikasih arahan sama juru kunci seperti itu juga sama. Tapi yang saya temuin memang di situ cuma ya suara hewan ya kayak burung hantu, kayak seperti itu. Nggak ngeliat? Belum sampai saya, malah di situ udah saya apa ya, kayak orang kebingungan begitu harus gimana gitu loh. Dapat nomor togelnya? Di situ saya dapat 2 angka. Itu dari mimpi itu saya dapat 2 angka di Sebentar, mimpi. Jadi Mas Udin ini tidur di situ. Di situ, iya. Dengar suara-suara tadi. iya. Terus dapat. Itu saya bayangan saya di suara itu karena memang geraman itu ya, geraman suara itu kan di situ ada sesosok harimau ya, kayak macan kayak gitu. Ya saya tafsir ya hewannya ya itu, harimau itu. Tafsirannya. Harimau kayak gitu tuh siluman maksudnya ya? Kayaknya sih ya, biasanya kan itu yang dia yang diyakini mampu atau bisa memberikan nomor itu kan dipercaya. Biasanya seperti itu kan, bahwa memang kadang ada harimau bentuknya, yang aku tahu sih kadang ada monyet putih. Nah, ini harimau. Oke. Dan waktu itu nomornya benar? Meleset, ternyata meleset. Gagal berarti. Setelah itu kapok dong? Enggak, saya tetap enggak. Coba lagi? Coba lagi. Pantang menyerah. Enggak menyerah, saya enggak menyerah. Tetap saya melakukan ritual lagi, perjudian lagi. Tetap sampai sekarang pun kalau ada moda ya saya lakuin lagi. Dari semua ritual yang Mas Udin jalanin, pernah nggak bener dapat yang tepat dan memberikan keuntungan buat Mas Udin? Belum pernah. Oke. Malam hari ini, apa tujuan Mas Udin datang ke Menembus Mata Batin? Saya punya amalan dikasih sama orang tua, sejenis tokek kering, terus sama tulisan. Itu dulu memang udah dikasih sama orang ya daerah Bogor. Ini buat judi kamu, gitu. Saya lakukan ya sampai saat ini yang ada habis. Habis apanya nih? Ya modal saya, kendaraan saya sampai habis. Semua buat judi. dipakai untuk judi Untuk togel. judi. Pernah coba untuk berhenti, Mas? Saya berhenti mungkin kalau nggak ada modal ya. Oke. Baik, Mas Udin. Saya terus terang nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya sama Mas Udin. Kenapa begitu penasaran terus masang togel sampai melakukan ritual nggak pernah berhenti. Betul. Bahkan juga punya amalan ini itu. Padahal nggak pernah menang juga ya. Tapi Betul. nggak bisa lepas juga dari situ. Iya. Sebaiknya memang Anda cerita ke sahabat saya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi
Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Udin, lahir pada tanggal 21 Desember 1985. Tinggal di rumah bernomor 143. Terobsesi dengan harta kekayaan instan. Usaha kerasnya dengan cara-cara yang tak masuk akal. Dan saya melihat di sini dia melakukan ritual dan perjanjian dengan iblis. Mata batin saya melihat sosok ular dan saya mendengar suara itu yang saya dengar. Selamat malam, Roy. Halo, selamat malam semua. Halo. Halo, halo, silakan duduk. Ya, saya mendapatkan informasi namanya Udin. Tanggal lahir 21 bulan 12 1985. Kemudian nomor rumahnya adalah 143. Saya merasakan Udin sosok yang sangat pelaku jimat. Jimat. Pelaku mistis sebenarnya. Dan saya merasa di sini kamu sering dihantui oleh makhluk-makhluk berupa ular. Betul. Dan saya merasakan di sini banyak sekali korban-korban yang ingin kamu abisin. Tapi sebenarnya kamu masih ada rasa nggak tega dan segala macam. Itu yang saya rasain sebenarnya. Dan kedua, Udin, kamu ada menyimpan dendam ya, saya lihat. Masih, Dendam sama siapa maksudnya? terutama mantan mertua saya. Mantan mertuanya kenapa memangnya? Selalu dihina dengan, ya miskin lah, nggak mampu lah nafkahi istri saya, bahkan anak saya. Sampai saya berantakan rumah tangga, makanya saya lakukan ritual judi seperti itu. Bahwa saya tuh mampu dengan cara instan, saya banyak duit gitu. Tapi entah kenapa ya, saya kok lihat sini kamu sekarang duitnya lagi pas-pasan nih. Uang jin dimakan setan. Kamu lagi terjerat hutang ya sekarang. Banyak. Selesaikan hutang-hutang kamu sebelum terlambat dan sebelum kamu menjadi tumbal. Tumbal. Emang ada makhluk lain yang minta nyawanya dia, Mas? Saya melihat di sini ya, Roy. Ada dua orang laki-laki ingin dia secara perlahan namun pasti. Satunya menggunakan energi black magic. Selama ini ada musuh nggak, Mas Udin? Musuh ada. Dari orang Utang dekat? ada. Kalau untuk orang dekat nggak ada. Memang ada masalah yang belum selesai dengan orang-orang ini? Ada. Itu masalah utang. Tau. Utang kamu belum beres uangnya. Betul. Berapa sih kalau saya boleh tahu? Yang gede itu 6 juta, sisanya ya kecil-kecil. Kamu harus beresin sesegera mungkin karena ada dua orang laki-laki yang menghajar kamu. Saya butuh teman saya. Ya, betul. Saya butuh teman saya untuk berkomunikasi. Janin bayi. Replika janin bayi. Replika janin bayi. Replika janin bayi tersebut sudah diisi abuh kremasi jenazah bayi. Itu yang disebut namanya kumantong atau lukrok. Saya kok ngerasa mata kamu berbeda ya sekarang. Iya, kok lebih jadi melotot gitu, Melotot Mas Udin? dan merah. Ah. Apakah kedatangan teman saya nanti ini akan membuat kamu terancam? Tujuan kamu datang kemari apa, Udin?